Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Adi Saputra, absen 22, kelas 10 tingkat 1. Di sini saya mau mempresentasikan kerjasama antar negara. Cekidot. Pengertian kerjasama antar negara merupakan hubungan yang dijalin antar dua negara atau lebih dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama. Saat ini hampir semua negara menjalin hubungan negara lain. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Kerjasama bilateral. 1. Bilateral adalah hubungan antara dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. 2. Memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 3. Korea, Jepang, Arab Saudi, Thailand, Jerman, Brasil, Amerika Serikat, Inggris, Argentina, Cina. 4. Hukum, Indo sampai Inggris. Ekonomi, Indo sampai Malaysia. Pendidikan, Indo sampai Jepang. Pertanian, Indo sampai Brasil. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara dalam suatu bidang yang melibatkan lebih dari dua negara. Kerjasama subregional merupakan kerjasama yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah regional. Forum Regional ASEAN atau ARF, kelompok ujung tombak Melanesia atau MSG, konferensi tindak membangun interaksi dan kepercayaan di Asia atau CICA, Forum Pulau Pasifik atau PIF, Inisiatif Segitiga Terumbu Karang atau CTI sampai CFR, Dialog Pasifik Barat Daya atau SWPD, FEALAC atau Forum Kerjasama Asia Timur dan Amerika Latin. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok di Thailand. 5 negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. ASEAN didirikan karena adanya keinginan kuat dari para pendiri untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, sejahtera. APEC. Gagasan APEC pertama kali ditemukan secara terbuka oleh mantan Perdana Menteri Australia Bob Hawke dalam pidato di Seoul, Korea pada tanggal 31 Januari 1989. APEC lahir dari perubahan dalam konstelasi politik dunia, globalisasi yang meluas, dan ketidakpastian atas proses perdagangan global. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Saat ini terdapat 21 ekonomi yang menjadi anggota APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Seoul, Korea, Malaysia, Meksiko, New Zealand, the Philippines, Peru, PNG, Rusia, Singapura, Chinese Taipei, Thailand, the United States, dan Vietnam. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh negara-negara di dunia tanpa memandang kawasan untuk kepentingan tertentu. United Nations. Deklarasi ini pertama kali ditandatangani pada tanggal 1-2 Januari 1942 di Konferensi Arcadia, Washington DC. Deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB berdiri setelah Perang Dunia II dengan tujuan adalah untuk mencegah konflik dan peperangan serupa yang terjadi dengan tujuan untuk memelihara perdamaian, mengembangkan kerjasama internasional, dan memajukan hak asasi manusia. WTO. Perjanjian WTO sudah dapat ditandatangani pada tanggal 15 April 1994
Latar belakang pembentukan WTO adalah untuk menciptakan sebuah sistem perdagangan yang lebih struktur, transparan, dan adil bagi semua negara anggota. Tujuan pembentukan WTO adalah membuat perdagangan antar negara menjadi semakin terbuka, memakmurkan masyarakat global, serta menyelesaikan masalah ekonomi internasional. Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas Most Favored Nation Principle atau MFN, dan perlakuan non-diskriminasi oleh antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatan. OOIC. Deklarasi ini pertama kali ditandatangani pada tanggal 25 September 1969. Latar belakang OKI atau OOIC adalah pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel pada tanggal 12 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditunjukkan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai prioritas-prioritasnya. OKI akan mendasarkan diri pada sejumlah prinsip seperti solidaritas Islam, kemitraan, dan kerjasama. IMF pertama kali dilakukan pada tanggal 16 April 1998 di Washington DC, menstabilkan sistem keuangan global pasca Perang Dunia II dan memberikan pinjaman kepada negara anggota yang mengalami masalah neraca pembayaran. IMF mempunyai 3 misi penting: memajukan kerjasama moneter internasional, mendorong perluasan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, dan mencegah kebijakan-kebijakan yang dapat merugikan kesejahteraan. IMF memberikan bentukan keuangan dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan pengeluaran yang bertanggung jawab. IMF menawarkan berbagai jenis pinjaman. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.